الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلمي مججت دم أنجرا مما كلنتم بدمي هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitihil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in ulama'il amilin jamil mu'allifin wal musannifin mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa jamil awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan sultanul awliya Asy Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an, sultanul awliya Syabil Hasan Asyadili radhiyallahu an, wa ila hadrati masyayikhil awliya tis'ah fi Jawa kullihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khususan jami'i mu'assisi tambak beras kullihim, mu'assisi tebuireng kullihim, mu'assisi denanyar kullihim, mu'assisi rajoso kullihim, wa usulihim wa furu'ihim jami' ahli silsilatihim wa jami' man ahabba ilaihim wa jami' talamidihim wa jami' mu'asisi ma'ahid bi Indonesia kullihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila hadrati Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati murabbi ruhinah Asy Abdul Jalil bin Mustaqim wa Syekh Mustaqim bin Husain Asy Salahuddin bin Abdul Jalil Mustaqim wa ila hadrati Asy Muhammad Jamaluddin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jambani wa usulihim wa furu'ihim jami' ahli silsilatihim wa jami' talamidihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa ila hadrati abi wa ummi wa usulihima furu'ihima jami'a li silsilatihima Wa ila hadrati Syekh Ahmad Taufikur Rahman Abdul Fattah wa usulihim wa furu'ihim jami'a li silsilatihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ngulangi lagi ya. Dulu sudah berjalan 2 tahun. Hampir selesai juz 1. Karena ada COVID, pandemi sampai 2 tahun libur. Ini saya ulangi lagi. Ya, pandemi ndak pandemi wis gak ngurus. Ini yang kecil-kecil wis syukur sampan teko, sampan maknani. Dulu saya ngaji Ihya itu masih kelas 6 MI. Ya ndak paham waktu itu. Wis setelah besar dibaca itu jadi ngerti. Tidak harus sekarang paham, ndak harus. Syukur angger ngaji. Penting teko.
Karena sebagian ulama mengatakan, kenapa kok perlu baca kitab Ihya? Baca kitab Ihya itu sangat penting. Kenapa? Karena sebagian ulama sampai mengatakan, man lam yaqra Ihya laisa lahul khaya. Orang yang tidak pernah membaca kitab Ihya tidak akan pernah punya rasa malu. Malu pada diri sendiri, malu pada masyarakat, malu pada Allah. Bagaimana bisa malu karena tidak tahu kekurangan-kekurangan dari amal yang mereka lakukan. Karena di dalam Ihya itu amal yang terlihat bagus sekalipun ternyata masih berpotensi untuk menjadi tidak bagus. Itulah pentingnya membaca kitab Ihya, agar kita menyadari, mewaspadai hal-hal yang kurang dari amal yang kita lakukan, dari hal-hal yang buruk dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun maca kitab Ihya Ulumuddin bi bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Awalan ing dalem kawitane. Hamdan kelawan pujian, kasiron kang akeh, mutawalian kang nuli-nuli, ala rusulihi ing atase wa usale, wa ingkana senajan ono apa kelakuan, ono iku ya tado ala dadi ino duna haki jalalihi tanpa hake keagungane Allah. Apa hamdul hamidina pujiane pira-pira wong kang padha muji. Pertama-tama saya memuji kepada Allah dengan pujian yang banyak serta berturut-turut, meskipun pujian para pemuji itu terlalu rendah, kurang dari hak kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian manusia itu tidak akan pernah bisa sampai pujian yang pantas bagi Allah, sehingga redaksinya itu adalah Ahmadullah hamdan kasiron haqqa jalalihi wa usolli lan maca shalawat sapa ingsun wa usallimu lan maca salam ingsun ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah. Sanian ing dalem ambal kaping pindho. Salatan kelawan sholawat. Tastagriku kang ngeratani apa salat. Ma'a sayyidil basyari sartane gustine menungso. Sairul mursalina ing sekari-karine pira-pira utusan. Kedua, saya memohon rahmat dan kesejahteraan atas para Rasul Allah dengan rahmat yang mencakup seluruh para Rasul bersama Sayyidil Mursalin, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa astakhiru lan amre bagus sapa ingsun hu ing Allah.
atau kamu maknani astakhiru istikharah sapa ingsun hu ing Allah thalisan ing dalem ambal kaping 3 fima ing dalem perkara imba'asa kang dadi tangi lahu maring ma apa azmi sejo luhur ingsun min tahriri kitabin saking ngarang kitab fi ihya'i ulumiddini ing dalem ngurip-ngurip pira-pira ilmu agama ing dalem ngurip-ngurip pira-pira ilmu agama wa anta dibulan agi-agi sapa ingsun agi-agi ku cepet-cepet sapa ingsun alqat aliqat ai ta'ajubika maring megot gawok sira Rabi'an ing dalem ambal kaping 4 ayyuhal aziluhe wong kang nyacat-nyacat al mutaghalli kang lewati batas kabeh fil adli ing dalem nyacat membaini zumratil hajahidina saking antarane golongane pira-pira wong kang padha angas kabeh saking antarane golongane wong kang padha angas kabeh. Yang ketiga, saya beristikharah kepada Allah. Istikharah itu meminta kebaikan, petunjuk kebaikan kepada Allah mengenai timbulnya cita-cita untuk menulis sebuah kitab, yakni kitab Ihya Ulumiddin. Di ketika Imam Ghazali itu punya azam, punya keinginan untuk menulis kitab Ihya itu, beliau istikharah terlebih dahulu. Apakah baik atau tidak kalau saya menulis kitab Ihya? Istikharah dulu. Dulu saya membaca kitab ini, berani membaca kitab Ihya itu karena ada isyarah. Isyarah lewat mimpi. Kemudian saya istikharoi. Istikharah saya belum mantap sowan yai, diizinkan atau tidak membaca kitab ini. Setelah diizini banyak kiai, saya bismillah baca kitab Ihya. Nah, kitab Ihya itu lumayan berat ya, materinya berat, sulit. Ini sebelum saya izin, sebelum istikharah, saya juga tidak berani baca kitab. Kalau untuk membaca pribadi saya sering, tapi kalau untuk diajarkan ke orang saya belum. Ya baru ketika waktu 3-4 tahun yang lalu itu baru diberi izin membaca. Akhirnya saya baca. Istikharah juga beliau ketika mau menulis kitab ini. Ternyata mendapat hasil yang baik. Kemudian yang keempat, saya merasa terpanggil, kata Imam Ghazali, untuk memotong ketakjubanmu. Wahai orang yang mencela, yang sangat keterlaluan dalam mencela, dari golongan orang-orang yang ingkar, yang sangat berlebih-lebihan dalam mencaci, berlebihan dalam mengingkari, dari golongan orang-orang yang ingkar dan lalai. Al-musyarrafi kang lewati batas, fitafri'i ing dalem ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek itu mencaci maki, wal ingkari lan ngingkari, membaini tabaqatil mungkirina, saking antarane pira-pira wong kang padha ingkar kabeh, al-ghafilina pira-pira kang lali kabeh. Falaqad halla, mongko teman-teman ngudari, nguculi, ngudari
an lisani saking lisan ingsun, au kedata sumti ing bundelane sifat meneng, wa tawaqa lan ngalungi ni ing ingsun, apa uhdatul kalami apa uhdatul kalami untayan kalam rangkaian kalam, wa qaladatun nutki lan kalunge guneman, apa ma perkara antakang utawi sira iku musabirun wong kang netepi alaihi ing atase ma minal ama nyatane wuta buta iku ya semakna dengan bodoh, ndak ngerti. Anjaliyatil haki saking pertelone perkara kang hak, ma'al lijaji sartane netepi fi nusratil batili ing dalem nulungi perkara kang batil, wa tahsinil jahli lan milang-milang bagus ing sifat bodoh, wa tasghibi lan ngobah-ngobahaken Allah alaman ing atase wong asara kang milih sapa man, milih an-nuzua ing nglereni itu berhenti, menghentikan, qalilan kelawan sedidik, an marasimil khalqi saking tetengere makhluk, wa malalan nyimpang sapa man mailan kelawan nyimpang temenan, yasiron kelawan sedidik, an mulazamati rasmi saking netepi tanda-tandane ulama su, saking netepi tanda-tandane ulama su, ilal amali maring nglakoni bimuqtadal ilmi kelawan tatrapane ilmu itu tuntutan ilmu, tomaan krono lobo krono arep finai lima ing dalem merkoleh perkara, ta'buduhu ta'abadah kang merti ibadahu ing man kang merti ibadah ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala bihi kelawan ma nyatane min tazkiyatin nafsi saking bersihaken ati, wa islahil qalbi lan bagusaken ati. Sesungguhnya terlepas ikatan diam dari lidahku, saya dikalungi dengan untaian perkataan selama kamu terus-menerus buta terhadap kebenaran yang nyata, serta melantur dalam menolong yang batal, membagus-baguskan atau menganggap kebagusan terhadap kebodohan, membangkitkan keburukan terhadap orang yang lebih mengutamakan, untuk mengundurkan diri sedikit dari kebiasaan orang banyak, dan kemudian bergeser sedikit demi sedikit dari kebiasaan itu menuju kepada amal yang dikehendaki oleh ilmu, karena keinginan memperoleh kesucian jiwa dan memperoleh kebaikan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa membaca Ihya? Supaya memperoleh tazkiyatun nafsi wa islahil qalbi, bersihnya jiwa
bersihnya hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadzarukan lan krana nyusuli li ba'di ma maring sebagiane perkara farata kang dhisik apa ma min idhaatil umri nyatane nyiak-nyiakaken umur baksan krana pegot yaksan krana pegot min tamami talafi saking sampurnane nyusuli wal jabrilan nambeli wan khiyazan lan krana ngedoi ammariman saking kelompoke wong. Kala kang dawuh sapa man kala kang dawuh ngono fihim ing dalem man sapa sahibu syar'i wong kang anduweni syariat sholawatullahi alaihi wasallamu. Dan untuk mendapatkan sebagian umur yang sudah terlanjur hilang dengan sia-sia karena putus asa dari kesempurnaan mendapatkannya dan untuk memperbaikinya, sekaligus menghindarkan diri dari golongan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, asaddun nasi utawi luweh banget-bangete menungso apane adaban seksane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku alimun wong kang alim lam yamfa kang ora manfaati utawa ora paring manfaat hu ing alim sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala ora paring manfaat bi ilmihi kelawan ilmune. Alim, orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang alim di mana Allah tidak memberi manfaat dengan keilmuannya. Di ilmu yang tidak manfaat itu justru membuat pemiliknya itu disiksa oleh Allah dengan seberat-beratnya siksa. Wala umri yakti malar mandar utawi ngene lek maknane lawas ya. Wala umri malar mandar yakti utawi umur ingsun iku dadi sumpah ingsun. Ya kamu maknani ala makna zaman tempo dulu gak apa-apa biar tahu. Nanti kalau saya maknani tidak begitu sama ndak aruh. Wala umri malar mandar yakti utawi umur ingsun iku dadi sumpah ingsun. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya demi umurku. Innahu sak temene kelakuan iku la sababa ora ana sebab iku maujud. Li israrika maring olahe netepi sira atakabura ing gumedhe. Iladau kejaba penyakit. Demi umurku sesungguhnya tidak ada sebab bagi keterus-menerusanmu dalam kesombongan selain penyakit. Jadi kita itu kalau selalu takabur maka tidak ada yang bisa kita dapat kecuali penyakit. Alladzi amma kang ratani apa da aljama ing golongane menungso. Al-ghafira kang akeh. Yang penyakit ini rata-rata dimiliki oleh manusia secara umum. Ya mungkin termasuk kita.
terjangkit sombong, terjangkit sifat kesombongan, sombong. Bal samila balik ngeratani opo dak al jamahiro ing piro-piro akeh-akeh ulama. Bahkan penyakit sombong itu tidak hanya manusia biasa, manusia awam, bahkan kiai, bahkan ulama sekalipun itu terjangkit dengan penyakit takabur. Minal kusuri krono cupet. Kenapa menjadi sombong? Karena terlalu picik. An mulahadati darwati hadal amri. Saking ningali sifat luhure iki-iki perkara. Wal jahlilan krono buduh. Bi'anal amro krono bi'anal amro kelawan saat temene perkara. Iku id wal khatobah. Agung apa? Kang agung dosane. Kang gedhe dosane. Iku jidun temen. Piye ya, piye. Idza ngene. Iku idza agung dosane. Wal khataba lan pekiwuhe iku jidun temen. Wal akhiratu utawi akhirat iku muqabbilatun kang madhep. Wad dunya utawi dunya iku mudabbiratun kang mungkur. Wali ajalin wal ajalu utawi ajal pati kematian iku qaribun kang parek. Padahal akhirat itu pasti akan datang, sementara dunia pasti akan berakhir. Ajal pasti sudah dekat. Wasafaru utawi perjalanan iku ba'idun adoh, sedangkan perjalanan kita masih sangat jauh. Wazadu utawi sangu iku tafifun kang sithithik, sementara bekal perjalanan kita itu hanya sedikit. Wal khataru utawi kekhawatiran iku azimun kang agung, sedangkan kekhawatiran itu sangatlah besar. Wa tariqu utawi dalan iku sadun kang buntu. Kata Imam Ghazali, dunia pasti berakhir, ajal pasti sudah dekat, perjalanannya jauh, bekalnya sedikit, bahayanya sangat besar, sedangkan jalannya buntu. Wa ma utawi perkara siwal khalisi sakliyane wong kang murni, sakliyane kang murni. Liwajillahi krana dzate Allah, minal ilmi nyatane ilmu wal amali, lan amal indana qidi ing dalem mungguwe zat kang nginjen-nginjen. Mungguwe Allah zat kang nginjen-nginjen. Al-Basiru zat kang Al-Basiri zat kang apa? Ningali iku raddun den tolak. Selain yang murni untuk Allah, murni karena Allah, baik ilmu maupun amal itu akan tertolak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berpesan kepada sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari itu oleh Nabi dipeseni, diberi wasiat, ya Aba Dzar, jaddidis safinata
Fa innal bahra amik. Wahai Abi Dzarrin, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Artinya memperbarui safinah kapal itu keniatan di dalam hatimu. Kalau sekemarin kamu mondok niat untuk mencari pengaruh, maka hari ini harus jadidis safinah. Sekolah kepingin memperoleh ijazah, kuliah ingin memperoleh gelar, perbarui niatmu yang salah itu. Niat kuliah, niat sekolah, niat ngaji, hanya niat untuk menghilangkan kebodohan lillahi ta'ala. Tidak karena ijazah, tidak karena pengaruh, tidak karena pamer dan lain sebagainya. Wa khudizada, kata Nabi, wa khudizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekalmu dengan sempurna, karena sesungguhnya perjalanan itu sangatlah jauh. Ambillah bekalmu dengan sempurna, bukan banyak loh, tapi sempurna, karena perjalanan itu sangat jauh. Di perjalanan itu perjalanan akhirat, tidak ada akhirannya. Hidup di sana akan selama-lamanya. Wa khaffifil himla, kata Nabi, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankanlah beban bawaanmu, karena sesungguhnya jalannya sangat terjal. Tadi suruh mengambil bekal, tapi dengan sempurna, bukan banyak. Di sini wa khaffifil himla, ringankanlah beban bawaanmu, karena jalannya sangat terjal. Artinya apa? Hidup di dunia ini, hidup itu semampunya. Jangan kemudian mengada-ngada sesuatu yang berat bagi kita. Mencari makan, minum seadanya. Kalau bisa beli yang enak, beli yang enak. Kalau tidak bisa, jangan kepikiran yang enak. Karena itu akan dibawa sampai akhirat dalam bentuk pertanggungjawaban. Yang terakhir kata Nabi, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Ikhlaslah dalam beramal, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Jadi ini yang dikutip Imam Ghazali, khaffifil himla wa akhlisil amala, khaffifil himla khudizad wa jaddidis safinah. Sulukul ulama'i utawi dalane pira-pira ulama. Rubane alladzina wong akeh hum kang utawi alladzina iku warasatul anbiya'i kang dadi pira-pira ahli warise nabi. Wa qad sagara lan teman-teman sepi minhum saking warasatul anbiya. Apa zamanu mongso. Walam yabqa lan ora tetep sapa ilal mutarassimuna, kejaba bira-bira wong kang padha nyerupani kabeh. Bira-bira wong kang padha nyerupani kabeh. Wa qad istahwadha lan teman-teman ngelindih sapa kulun ala aksarihim, ngene, ngelindih ala aksarihim ing atase akeh-akehe warasatul anbiya sapa asyaitonu setan. Wastagwa lan nyasaraken hum ing warasatul anbiya. Utawa ngene,
Rujuknya ke Mutarasimun. Ke Mutarasimun. Bukan Warasatul Anbiya. Apa ad-dughyanu sifat lacut. Menempuh jalan akhirat. Menempuh jalan akhirat. Itu penuh dengan tipu daya, tanpa adanya petunjuk, dan teman adalah melelahkan dan menyusahkan. Lah, penunjuk jalan menuju jalan akhirat itu siapa? Adalah para ulama yang mana mereka adalah merupakan pewaris para nabi. Sedangkan masa atau zaman telah kehabisan ulama. Dan yang tertinggal, tersisa hanyalah orang-orang yang bertanda di mana sebagian mereka tergoda oleh setan. Sebagian mereka terbujuk rayu oleh orang-orang yang melampaui batas. Jadi kata Imam Ghazali di abad kelima loh, Imam Ghazali nulis Ihya itu. Ya, tahun 400 sekian ya. Itu beliau mengatakan sudah langka ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Yang tersisa hanya orang-orang yang disebut ulama, tapi kenyataannya mereka mengikuti bujukan setan, mengikuti bujukan orang-orang yang melampaui batas. Walaqad wa asbakalan dadi sapa kullu wahidin saben-saben wong siji biajilin kelawan cepet-cepet, biajili hadhihi kelawan cepet-cepet bagiane kul, masghufan iku masghufan kang den tutupi. Fasara nuli dadi sapa kulun iku yara ningali sapa kulun al ma'rufa ing perkara kang bagus, mungkaron ingkang mungkar, wal mungkarolan ningali ing perkara kang mungkar ma'rufan ingkang bagus. Hatta dhalla sehingga dadi apa ilmu dini, ilmu agama iku mundarisan kang kalebur. Iku mundarisan kang kelebur. Setiap orang yang mendapat bagiannya, yakni orang yang disebut ulama tadi, itu mereka tergesa-gesa atau saling berlomba-lomba untuk mendapatkan bagiannya, yaitu dunia. Sehingga karena tujuan yang mereka kejar adalah dunia, maka matanya menjadi buta, melihat kebaikan sebagai keburukan, dan melihat keburukan menjadi kebaikan. Misalnya ada sesuatu yang sebenarnya itu mungkar, kita tanya pada orang yang disebut dengan sebutan ulama, bagaimana hal ini? Itu yang ditanyakan menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan meskipun kemungkaran, mereka akan menyebut dengan kebaikan. Kalau tidak menguntungkan meskipun itu kebaikan, mereka akan mengatakan bahwa itu kemungkaran. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali ulama su. Nah, ulama su. Sehingga kalau sudah demikian, ilmu agama akan terhapus dan menara petunjuk tertutup bahkan di seluruh penjuru muka bumi. Bagaimana bisa benar kalau dikatakan yang mungkar menjadi kebaikan, kalau yang baik dikatakan tontonan jadi tuntunan dan tuntunan akan jadi tontonan. Kita itu kadang tidak sadar kejebak dalam lingkaran setan itu. Kita kalau potong rambut itu luwih seneng niru gayane artis daripada gayane kiai. Kita kalau pakai pakaian itu juga lebih seneng
meniru artis daripada pakaian para ulama. Itu umatnya yo edan, sing disebut ulama yo gendeng. Disama-sama, sehingga di dunia ini tidak akan ada lagi agama yang menjadi petunjuk. Karena sudah disalah maknakan, sudah disalah persepsikan. Wa manaratul huda utawi tanda-tandane pituduh fi aqtaril ardi ing dalem penjuru bumi iku muntomisan kang kabusek. Walaqad khayyalu yaktine teman-teman nyekro akan sapa mutarasimun. Nyekro tu apa to iku makna luwawas iku. Menghayalkan. Mereka telah menghayalkan kepada makhluk ngono ilal khalqi maring makhluk an ing sak temene kelakuan iku la ilma ora ana ilmu iku maujud illa fatwa hukumatin kejaba fatwa kanggo mutusi hukum. Sehingga mereka berpandangan bahwa tidak ada ilmu kecuali ilmu fatwa, yakni fikih. Ini kalau omong fikih itu ya hitam putih, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini wajib, ini tidak, ini sunnah, ini tidak, ini makruh, ini tidak. Lingkupnya hanya membahas begitu. Tis'ina kang ono 90. Tasta'inu kok tis'ina. Tasta'inu kang amleh pertolongan bihi kelawan fatwa. Sopo al-qudatu pira-pira qadhi. Ala faslil khisami ing atase mutus permusuhan. Inda tahawusil togomi. Inda apa? Tahawusit togomi. Ing dalem nalikane heboe wong kang dedel. Aujadlin utawa para padu. Yatadarra'u kang gawe kekuatan bihi kelawan jadal sapa talibul mubahati wong kang nuntut bungah-bungah ilal ghalabati maring menang wal ifhamilan ngenengaken musuh mereka menganggap bahwa tidak ada ilmu kecuali fatwa pemerintah, di mana para hakim menggunakannya untuk memutuskan persengketaan ketika terjadi kedoliman atau perdebatan yang digunakan sebagai perisai orang-orang yang mencari kemegahan untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan keuntungan. Au sajain utawa sajak. Sajak itu puisi. Muzakhirafin kang maes-maesi muzakharafin kang ten paes-paesi. Ya tawasalu gawe lantaran bihi kelawan sajak. Sapa alwaidu wong kang nuturi. Ila stijrajil awami. Maring bujuk wong kang bodoh. Atau ilmu sajak, puisi, kata mutiara, kata-kata yang manis, kata-kata yang lucu, kata-kata yang menggelikan, yang digunakan oleh dai-dai untuk membujuk orang-orang awam. Makanya kadang-kadang kita juga prihatin
ada orang ceramah 1 sampai 2 jam hanya bergurau. Yang penting jamaahnya tertawa, jamaahnya seneng. Tidak ada ilmu yang dibicarakan dalam pembicaraan itu. Ini ternyata sejak dulu ya sudah ada, apalagi sekarang tambah nemen. Kenapa begitu? Karena juga umatnya juga begitu. Sekarang itu kalau ngajak ngaji masyarakat dengan ngaji yang serius, itu tidak ada yang datang, itu tidak ada. Tapi kalau kiai yang diundang itu lucu, bisa melawak, bisa geregeran ya, itu yang datang justru banyak, padahal tidak ada ilmu yang disampaikan. Itu sangat memprihatinkan, dan itu sejak berapa ratus tahun yang lalu sudah ada. Idlam yaro krono ora padha ningali sapa awam ma ing perkara siwa hadhihi salasati saliyane iki perkara telu. Robane musayyidatun alat berburu lil harami maring barang haram, wasabakatun lan jaring lil khutami maring bondo donya. Karena apa mereka begitu? Karena mereka tidak melihat selain 3 hal sebagai pemburu barang haram dan untuk mengumpulkan harta dunia. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ceramah ngaji hanya untuk mencari harta dunia. Kalau ngaji umum, misok gergeran laris diundang ke sana itu puluhan juta loh. Satu kali ngaji kalau 5 juta, kalau 1 bulan 150 juta. Kalau ngaji begini, serius begini, ndak ono sing bayar, gak ono. Apa gak boleh Pak ceramah pakai bergurau? Boleh, tapi hanya untuk menghilangkan kejenuhan pendengar. Tapi kalau seluruh ngajinya full guyon, itu apa tujuannya kalau bukan likhutamid dunya? Makanya di sini Imam Ghazali hendak ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang demikian itu. Jadi di dalam kitab Ihya itu ada akidah, ada syariah, ada tasawuf. Al-ilmu yusakhihul akidah, yakni tauhid, ilmu untuk memperbaiki akidah. Kedua, ilmu untuk memperbaiki syariah, yakni ilmu fikih. Yang ketiga, al-ilmu yusakhihul ibadah, yakni ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ngono, yakni ilmu tasawuf. Jadi akidahnya dibetulkan, fikihnya secara amali juga dibenarkan dengan belajar fikih, sekaligus kalau sudah pinter akidah, sudah ngerti cara beramal, bagaimana meluruskan hati supaya menjadi ikhlas. Makanya Imam Syafi'i itu berpesan, ditulis dalam kitab Diwanus Syafi'i. Dia berpesan pada murid-muridnya, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqillahi iyyaka ansahu. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqillahi
Iyyaka ansahu faqihan, jadilah kamu orang yang alim fikih. Wa sufiyan, jadilah kamu orang yang ahli tasawuf. Artinya ngerti alim tasawuf. Fa ini laisa wahida, jangan kemudian kamu tasawuf saja tanpa fikih atau fikih saja tanpa tasawuf. Demi Allah saya berpesan. Imam Malik itu pernah berkata, beliau pernah mengatakan man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa saja yang alim fikih tapi tidak bertasawuf, sungguh ia telah fasik. Orang alim fikih saja tanpa tasawuf itu akan menjadi fasik. Kok bisa begitu? Karena kalau ngomong fikih ndak ada ikhtiyat, itu ndak ada. Misalnya begini, kamu orang yang ditakdir Allah kaya raya, punya emas 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 1 ton. Untuk tidak zakat itu cara ilmu fikih itu ada. Mengkhilah supaya bagaimana supaya tidak mengeluarkan zakat. Bayangkan kalau emasmu itu 100 kilo, berapa puluh juta itu zakatnya saja per tahun. Oh kok eman Pak, sayang Pak, banyak sekali. Ya supaya tidak mengeluarkan zakat ada caranya. Kenapa orang mencari cara agar supaya tidak mengeluarkan zakat? Ya karena tidak punya rasa takut di dalam hati, tidak ngerti. Sehingga hal-hal yang demikian itu sebenarnya berdosa. Kamu ingin mokel, poso, kan dosa oleh mokel. Tapi kalau fikih dicarikan cara bisa. Ke Surabaya, lapo, yura lapo-lapo, tapi karena ke Surabaya boleh mokel. Aduh, enak lah. Oh, ini kalau hanya pinter fikih. Jadi dia pinter menghindari perintah Allah karena tidak bertasawuf. Sebaliknya jangan kemudian kamu tasawuf ketasawufan. Jadi tasawuf nyel ansih tidak punya kemampuan ilmu fikih. Itu akan jadi zindik. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqah. Siapapun yang bertasawuf tidak berilmu fikih, sungguh ia telah menjadi kafir zindik. Jadi orang kalau ketasawufan akan bilang begini, sholat itu yang penting ingat Allah. Percuma sholatnya khusyuk, percuma sholatnya bagus tapi tidak ingat Allah. Yang penting kan ingat Allah, sehingga meskipun tidak sholat, yang penting ingat Allah. Loh, jadi zindik dia, aliran kebatinan. Ya sudahlah Pak, yang penting kan ingat Allah, tidak sholat tidak masalah. Ini fatal akibatnya karena tidak ngerti fikih. Yang ngerti fikih saja, dia hanya sholat, yang penting madhab kiblat, sarungnya suci, tempatnya suci, wudunya sempurna. Dia tidak berpikir tentang khusyuk dan tidak khusyuk, ingat dan tidak ingat Allah. Nah, supaya orang itu menjadi orang yang betul-betul sesuai dengan tuntunan man tafaqqaha walawa watasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa yang menekuni fikih sekaligus menekuni tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang ahli hakikat. Artinya apa? Sholat dia wudunya dijamin benar, sholatnya juga dijamin sah, hatinya juga khusyuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iqamatis sholah, bukan fi'lus sholah. Kalau ahli fikih saja itu fi'lus sholah karena hatinya tidak ikut sholat. Kalau dia hanya ingat Allah saja tanpa gerakan sholat, itu menjadi kafir. Kalau dia melakukan secara dohir gerakan sholat, hatinya ikut menuju Allah, maka itu namanya sholat hakiki atau iqamatis sholah. Dalam Quran itu kalau kamu cari tidak ada.
If'alu as-sholata, ndak ada. Yang ada aqimus sholah. Aqimu, dirikanlah. Bukan if'alu, lakukanlah, bukan. Sehingga di sini harus dua-duanya ya. Dua-duanya. Ilmu tasawuf jalan, ilmu fikih juga jalan. Alhamdulillah di Tambak Beras itu masih lengkap ya. Ngaji tauhid pakai Umul Barohin yang dikenal dengan karya yang sangat monumental. Kemudian ngaji fikihnya pakai Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Kemudian Ihya masih dibaca, Hikam masih dibaca di Tambak Beras. Dene sampean diwacakno kok gak teko ya salahe duduk salahe pondok, salahe sampean dhewe. Jadi di Tambak Beras itu yang paling lengkap di Jombang. Yang lain itu ndak ada. Baca Dasuki itu di Tambak Beras masih dibaca. Yang lain sudah ndak dibaca. Jadi lek sampean iku kok tolah-toleh iku keliru aman. Wis bener nok Tambak Beras iku bener. Tergantung sampean iku melu tak gak melu ngono tok. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal ihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.